Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendrik, NRP 31101910030 dari kelas 2 Teknik Mekatronika A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian RLC dengan metode numerik. Yang pertama, pengertian rangkaian seri RLC. Rangkaian seri RLC sendiri yaitu terdiri dari resistansi, kapasitansi, dan induktansi yang dihubungkan secara seri pada suplai bolak-balik atau AC. Sejauh ini kita telah melihat bahwa tiga komponen dasar pasif yaitu resistor, induktor, dan kapasitor yang memiliki hubungan fasa yang sangat berbeda satu sama lainnya ketika dihubungkan pada arus bolak-balik atau AC. Kemudian latar belakang atau permasalahan dari proyek ini yaitu apabila rangkaian RLC diselesaikan menggunakan persamaan matematika, maka akan sangat panjang dan rumit. Maka dari itu akan dilakukan pendekatan secara numerik. Dalam hal ini saya akan menggunakan metode Runge-Kutah atau menyelesaikan PDB dengan rangkaian seri RLC. Tujuannya yaitu untuk mencari besar arus dalam rangkaian RL seri dalam kurun waktu tertentu. Tentunya selain Runge-Kutah masih ada beberapa cara lain dalam mencari RL seri dengan menggunakan metode numerik. Salah satu contohnya yaitu dengan menggunakan metode Euler. Kemudian penyelesaian secara matematik di sini menggunakan hukum Kirchhoff. Di mana hukum Kirchhoff merupakan hukum yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang ada pada sebuah sistem tertutup adalah tetap. Hal ini berarti dalam suatu rangkaian bercabang, jumlah kuat arus listrik yang masuk pada suatu percabangan sama dengan jumlah arus kuat yang keluar dari percabangan tersebut. Maka dapat disimpulkan VR ditambah VL sama dengan E, di mana VR merupakan voltase atau tegangan dari resistansi dan VL merupakan voltase dari induktansi dan E merupakan sumber. Kemudian model persamaan rangkaiannya menjadi VR plus VL sama dengan E. Kemudian R dikali I ditambah L DI per DT sama dengan E. DI per DT ini merupakan melambangkan bahwa persamaan ini merupakan PDB. Nah, karena DI per DT harus dikonstankan, maka dibagi dengan L. Kemudian persamaannya menjadi DI per DT ditambah R per L dikali I sama dengan E per L. Atau bisa disebutkan I absen ditambah R per L dikali I sama dengan E per L. Kemudian contoh penyelesaian dari rangkaian ini di sini terdapat rangkaian di mana sumbernya 40 volt dan R1 20 ohm dan L1 sebesar 4 Henry. Maka dengan persamaan yang tadi dimasukkan didapatkan bahwa DI per DT sama dengan 10 dikali 10 I atau bisa disebut I aksen sama dengan 10 dikali 10 I. Kemudian program menggunakan MATLAB. Ini merupakan program yang telah saya buat menggunakan MATLAB, di mana ini merupakan inisialisasi yang diperlukan dari persamaan metode numerik secara analitis. Kemudian yang ini merupakan metode Runge-Kutahnya sendiri. Dan yang terakhir ini adalah program yang akan menghasilkan input yang diinginkan. Dan di sini merupakan tempat dari outputnya tersebut. Ketika saya memasukkan batas waktunya sebesar 4, masukkan nilai stepnya sama dengan 2, dan masukkan awal 0, kemudian masukkan arus awal juga 0, maka akan didapatkan nilai eksaknya sebesar 4 dan errornya sebesar sangat besar sekali, 63168. Nah, apabila nilai stepnya diperkecil dan batas waktunya tetap diperkecil 0,2, kemudian waktu awalnya 0 dan arusnya awal 0,
maka akan didapatkan nilai eksaknya tetap, namun nilai errornya akan semakin berkecil. Sama dengan 0,2 adalah 0,0. Apabila semakin kecil lagi, kita berikan batas waktunya tetap 4, stepnya kita ganti 0,02, waktu awal 0, waktu awal arus 0, maka akan didapatkan semakin mengecil. Nah, itu tadi merupakan output atau penyelesaian dari PDB metode Rungkuta Orde 3. Analisa dan kesimpulan. Metode ini dapat mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan dari rangkaian RL untuk mendapatkan arus. Percobaan ini saya menggunakan T atau waktu sebagai batas waktu input sebesar 4 dengan step yang berubah-ubah dari 2, 0,2, 0,02, dan dapat diambil kesimpulan bahwa semakin kecil nilai step atau mendekati 0, maka akan semakin kecil pula error yang akan dihasilkan dari proyek tersebut atau rangkaian tersebut. Ini merupakan referensi yang saya ambil dari berbagai sumber di internet tentang proyek yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi karena masih dalam proses pembelajaran. Dari saya Muhammad Hendrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.